Sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk absensi, karena kita sudah mempunyai aplikasi Syntax, makanya untuk absen silakan dibuka Syntax masing-masing. Silakan dibuka aplikasi Syntax. Ainul Madia, Alam Ismail, Angga, Asep, Ahmad Juanda. Urang berarti gimana? Cynthia. Cynthia. Dalia Putri. Kemudian Devia. Terus Fakri. Fajar. Hadir. Selanjutnya Fatimah Az-Zahra. Fawaz Maulana Akbar. Terus Naya, Nurul, Pandega, Aisyah, Rakan. Sakit Rakan? Iya Pak. Ya sakit Pak. Sakit naon? Tadi nanyakan training sesuatu. Alhamdulillah untuk absensi sudah kita lakukan. Kita akan melanjutkan bab 7 kita bab berapa ya? Bab 5. Warisan, bab berapa warisan? Di LKS kemarin. Bab 4. Bab 4. Nanti saya akan menggunakan aplikasi digital
untuk kalian mengecek tugas kemudian materi tentang warisan. Jangan sampai lupa ya. Waris. Nah, ada orang yang meninggal, kemudian harta ini akan diberikan. Mawaris, ada maurus, kemudian ahli waris. Perlu kita ingat, kemarin kita sudah membahas ahli waris yang 1 sampai 15. Mawaris, orang yang meninggalnya punya harta disebutnya maurus. Harta ini akan diberikan kepada ahli waris. Kemarin baru sampai kepada orang-orang yang akan mendapatkan warisan atau ahli waris. Berarti kita akan mempelajari bagaimana harta ini dibagikan kepada ahli waris. Nanti akan saya berikan video pembelajaran tentang cara menghitung harta warisan. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, akan saya share di WA HP-nya atau gitu. Tujuan pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran di link YouTube, yaitu cara menghitung maurus. Di situ yang meninggal punya orang tuanya, ada orang tuanya, ayah dan ibu. Si mayit itu yang warna merah, ada. Si mayit punya orang tua, ayah dan ibu. Si mayit punya istri, ada berapa istrinya? Satu. Kamu istrinya ini, mau istrinya apa? Berarti nanti bagian istri dibagi 4. Pantesan meninggal. Karena istri dapat 10.000, bagi 4 tadi. Masing-masing mendapat 2.500. Jadi istri muda, istri tua, istri paling tua, tentunya 2.500. Anaknya berapa? 2 anak laki-laki. Berarti ahli waris ada berapa orang? Ayah, ibu, istri, 2 anak, berarti 5 orang. Nah, 5 orang. Nah, ini nanti seperti tes ujian pada saat ujian praktek. Kalian akan dikasih masing-masing siswa sesuai data dari ahli waris kalian di rumah. Terus istri dapat bagian 1/8. Ingat, istri itu antara 1/4 atau 1/2. Yang membedakan kalau 1/8 berarti yang meninggal punya anak. Seorang meninggalkan ayah dan ibu. Si mayit meninggalkan ayah dan ibu, ada istri dan 2 anak laki-laki. Nah, itu adalah ahli waris. Kemudian bagaimana cara hitung harta warisannya? Kita lihat. Jadi istri itu dapat 1/8. Kenapa? Karena dia punya anak. Itu anak laki-laki. Si mayit ini punya anak laki-laki. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Lalu sisa hartanya diberikan kepada anaknya. Nah, 8 dan 6 itu ketemunya di 24. Ini KPT 8 dan 6. Berarti istri mendapatkan 1/8 kali 24 itu 3. Kemudian 1/6 dari 24 itu adalah 4. Berarti ayah dan ibu bagiannya 4. Sisanya yaitu 24 diambil 11 yaitu 13. Nah, ini untuk anak. Nah, berarti karena anaknya ada 2, berarti 13 dibagi 2 yaitu 6,5. Anaknya tadi ada 2 ya. Jadi 13 dibagi 2 6,5. Jadi nggak betul bulat ya. Maka biar pecahannya bulat, ini dikalikan 2 jadi 48, sehingga isi nanti akan mendapatkan 6 bagian dari 48. Kemudian ayah 8 dari 48. Nah, kemudian ibu 8 dari 48. Dan anak tadi 26 dari 48.
13 kali 2 tadi ya, jadi 26. Karena anaknya ada 2, berarti masing-masing mendapatkan 13. 26 bagi 2 yaitu 13. Seperti itu hitungannya. Nah, harta waris jika hasilnya Rapikan aja. Kok ini 1/2 sih Pak, suami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Pandega, saya perwakilan dari kelompok 3. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Yang pertama itu kelompok 3 itu tadi yang meninggal adalah suami. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau biasa disebut maurus adalah 22 juta rupiah. Untuk hutang 5%, jadi 22 juta dikali 0,5%, hasilnya adalah 110.000 rupiah. Ada yang nge-refresh. Untuk wasiat sebesar 5%, totalnya 1.100.000 rupiah. Untuk biaya jenazah 10%, totalnya 2.200.000 rupiah. Jadi untuk sisa dari maurus yang ditinggalkan oleh si mayit adalah sekitar 18.590.000 rupiah. Adapun juga ahli waris yang perlu dibagikan. Yang pertama yaitu si mayit mempunyai istri sebanyak 3. Bagian dari istri tersebut mendapatkan bagian sebesar 1/8. Lalu ada juga ayah dari si mayit. Ayah dari si mayit mendapatkan bagian sebesar 1/6. Dan ada juga ibu dari si mayit. Ibu dari si mayit mendapatkan bagian 1/6. Dan yang terakhir, si mayit mempunyai 4 anak laki-laki. Dan di sini keterangannya adalah asobah atau sisa. Nah, untuk istri ini tadi kenapa 1/8? Karena si mayit punya anak. Lalu kenapa ayah dari si mayit dan ibu dari si mayit mendapatkan 1/6? Karena si mayit ini punya keturunan, yaitu 4 anak laki-laki yang tadi sudah saya sebutkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kelompok yang lainnya. Biji dewe yang jadi. Saya nanti si kelompok Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari soal ahli waris. Untuk suami mendapatkan 1/4. Hartanya dulu. Oh iya, hartanya 10 juta. Hartanya 10 juta. Hartanya 10 juta. Terus dibagi hutang 0,5 jadi 50.000. Wasiatnya dipotong 5% jadi dibagi 5% jadi 500.000. Terus biaya jenazah 10% 1 juta, sisanya 8.450.000. Langsung ke ahli warisnya, suaminya mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6, dan 1 anak perempuan tunggal mendapatkan 1/2. Terima kasih, cukup sekian hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Materi tentang maurus, kemudian pembagian maurus ini belum menentukan hartanya ya, berapa bagian-bagian yang belum dapat. Kita baru mendata berapa
harta si mayit, si mawaris, kemudian dikurangi wasiat, hutang, dan biaya jenazah, sisanya berapa. Kemudian kita menentukan berapa bagian ahli waris. Kita belum menghitung duitnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung hartanya. Jadi bagian-bagian orang dapat berapa nominal hartanya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan nyata. Kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa.